Oke, saya akan mulai share screen ke kalian. Kalau seandainya Mister begini, ini blur nggak di tempat kalian? Blur nggak? Enggak sih, Sir. Nggak toh? Nah ini kemarin sudah. Nanti kalau seandainya di tempat kalian blur, bilang aja ya, nanti saya ganti. Nah ini sudah judul peta harus di atas, tengah, kapital, huruf besar gitu kan. Lalu simbol juga sudah, ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol area, ada simbol warna, ya kan waktu itu. Ada pictorial, ada geometri, ada huruf. Ini toh, ada titik, garis bidang atau luas, lalu ada pictorial atau pictorial boleh, ada geometrik, ada huruf atau angka. Ini sudah, ini juga ada simbol garis, ini aliran. Oke ya. Oke, saya salah pencet ternyata. Harusnya, nah. Berarti kita akan masuk di, nah di sini. Di legenda peta. Legenda peta itu apa? Nah, legenda peta, apakah ada yang tahu? Ya ini ada sih di sini ya. Merupakan keterangan dari simbol-simbol. Jadi semua simbol yang kamu masukkan dalam peta itu perlu ada penjelasannya, perlu ada keterangannya. Kenapa demikian? Kalau seandainya kamu bikin simbol di peta kamu bintang, terus love, terus segi 4 gitu kan, tapi kamu nggak kasih keterangan, nggak kasih legenda, orang nggak tahu ini bintang ini tandanya apa, ini love ini artinya apa, gitu ya. Jadi untuk memudahkan orang-orang atau pembaca dari peta itu sendiri untuk mengerti setiap simbol atau lambang atau warna yang ada di dalam peta, makanya dibuatlah legenda. Ya, jadi legenda ini keterangan dari simbol-simbol atau kumpulan keterangan dari semua simbol yang ada. Di sini ada simbol titik, ada simbol pictorial, baik yang titik maupun luas atau area maupun yang garis. Ya, coba saya zoom. Ini. Nah, lalu ini ada simbol warna, ya kan? Seperti yang saya bilang kemarin dari hijau, hijau muda, kuning, kuning tua, ke coklat, lalu ke putih. Kalau dari bawah, biru muda, makin tua gitu kan. Lalu ini yang huruf. Jadi dia cuman singkatan aja. P itu apa, K itu apa, G itu apa. Jadi ini perlu biar orang tahu. Peta yang kamu buat itu ada simbol-simbolnya. Simbolnya itu keterangannya apa aja. Nah ini yang perlu kamu masukkan. Gitu. Ya. Jadi gampang untuk memahami. Oh, legenda itu artinya keterangan dari simbol-simbol, kumpulan keterangan dari simbol-simbol, gitu. Oke, so next slide ya. Nanti kalau kalian nggak ngerti, bisa langsung tanya. Next slide please. Oke. Nah, di sini ada satu lagi yaitu arah mata angin atau orientasi. Kira-kira perlu nggak adanya orientasi ini? Coba, Cleo, kira-kira penting nggak adanya arah mata angin di peta? Penting, Sir. Kenapa? Supaya kita bisa tahu yang mana utara, timur, selatan, atau barat. Memang kalau nggak ada, kenapa kan? Kita bisa kayak kehilangan arah, Sir. Oke, thank you. Iya, bisa tersesat kalau nggak ada arah mata angin. Jadi kamu mungkin aja ya, karena nggak ada arah mata anginnya, harusnya yang utara di atas, yang selatan di bawah, kamu bacanya kebalik. Yang utara di bawah, yang selatan ke atas. Sementara kamu menghadap ke utara. Terus kamu mikir, ini sesuai nih. Nah, itu kan artinya kamu melakukan perjalanan yang berlawan arah dengan yang sesungguhnya. Bisa tersesat. Jadi kita perlu adanya arah mata angin atau orientasi di sini dibilangnya, orientasi mata angin untuk menunjukkan mana sih utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Nah ini kalau seandainya kamu membuat peta sendiri, ini kamu bisa mencantumkan arah mata angin ini ketika kamu membuatnya memang pakai kompas. Jadi kalau seandainya misalnya minta, oke, silakan buat di rumah kamu gitu kan, terus kamu turun ke lapangan, cuma bawa pulpen atau pensil, terus bawa alat ukur,
entah meteran kan, entah penggaris gitu kan, atau patok gitu. Terus kamu nggak bawa kompas. Nah, ini nggak bisa kamu masukkan. Karena kalau kamu nggak bawa kompas, terus kamu asal comot aja, kira-kira di sini utara gitu kan. Nah, berarti kamu memberikan arahan yang salah. Jadi, kamu bisa masukkan arah mata angin ketika kamu memang pas buat petanya itu ada kompas yang kamu pegang sesuai dengan arahan yang kamu buat. Gitu. Meskipun nanti dalam kompas sendiri atau arah mata angin ada tiga kutub utara. Yang pertama ada kutub utara yang sebenarnya atau true north, lalu utara peta geografis, dan utara magnetis. Kenapa ada 3? Karena sebenarnya kompas arah mata angin ini dia mengarah ke medan magnet, ya kan? Nah, medan magnet di bumi ini setiap tahun ternyata mengalami pergeseran, dan kadang juga ada momen dia berbalik gitu. Bukan artinya dia ya utara di selatan, tapi enggak. Tapi kalau misal pernah baca, medan magnet di bumi ini dia enggak pas di tengah-tengah kutub utara. Dia agak bergeser sedikit. Jadi kalau kamu ikutin sesuai memang mungkin ya masuk ke Greenland sedikit utaranya. Gitu ya. Jadi kutub utara dari kompas sendiri ini dia akan pasti mengarah ke bagian magnetis itu. Jadi bukan di kutub utara memang. Geser sedikit. Gitu ya. Tapi kalau yang utara sebenarnya atau true north, dan di sini yang peta geografis, ya ini sesuai nih. Karena kalau kamu pakai dari peta dunia, terus kamu lihat ada garis-garis grid line-nya itu kan. Nah, utara yang di situ itulah utara geografis atau utara sebenarnya. Tapi utara dari kompas kamu itu pasti akan bergeser sedikit. Gitu. Ya, jadi ini untuk pengetahuan kalian aja. Sir, kalau gitu berarti kita nggak bisa pakai kompas dong? Bisa. Karena semua acuannya sama. Gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang nggak susah. Ada yang bilang insert peta, ada yang bilang insert peta. Kalau di buku paket kalian nggak ada penjelasan lebih lengkapnya lagi. Di buku paket cuma dibilang apa itu insert peta. Coba di buku paket ya. Mister buka dulu untuk kalian. Di halaman 29 itu ada namanya insert peta. Apabila ada objek yang merupakan lokasi atau daerah yang sangat penting untuk diketahui, tetapi tidak dapat dilihat dengan jelas, maka objek tersebut perlu dibuat ruang sendiri dan digambarkan dengan jelas. Maksudnya apa? Nah, insert peta ini bisa dibilang juga peta kecil yang disisipkan, yang ditambahkan di peta utama. Gampangnya kayak ya ada yang dia zoom in, zoom out. Jadi ada satu wilayah atau objek yang perlu disampaikan tapi nggak cukup kalau dimasukkan di peta. Ini, nah peta insert ini dibagi jadi 3. Ada dia menunjukkan lokasi relatif, ada yang dia memperbesar atau memperjelas satu wilayah, ada juga yang menyambung. Oke, dari yang paling bawah dulu, yang menyambung gitu kan. Jadi ilustrasinya begini, kalau seandainya kalian disuruh menggambar di kelas art gitu, buatlah satu pulau dalam kertas F4 gitu contohnya ya. Nah, terus kamu udah gambar dari tengah-tengah pulau melebar ke kanan. Jadi, nah ternyata pas melebar ke kiri belum sampai di ujung pulau udah habis kertasnya. Contoh kamu bikin Sumatera gitu kan. Bikin Sumatera Utaranya itu nggak sampai di ujung kertasnya, udah habis duluan. Harus keluar dari ujung kertasnya itu. Nah, ini kan artinya nggak cukup nih, nggak sampai nih. Kalau kamu hapus semua, berarti diulang dari awal dong. Kalau kamu tempel, nanti nilainya jelek dong. Nah, siasatnya gimana? Nah, mungkin kamu bikin di area yang kosong satu kotak lagi, terus kamu gambar ujung dari Pulau Sumatera. Ini kalau di peta diizinkan. Namanya ini, insert peta menyambung. Nggak cukup di wilayah itu, lalu ditambahkan kecil gitu. Ya, contohnya ada nggak? Nah, ini contohnya. Ini adalah Pulau Sumatera yang saya bilang tadi, ya kan? Mungkin kalau saya kalian gambar, nah begini kondisinya. Ini kan harusnya ada lagi ujungnya nih, bagian ini kan ada tuh ujungnya, tapi terpotong. Sir, nggak cukup kertasnya terpotong. Nah, kamu bisa bikin kotak sendiri. Kamu gambar bagian Sumatera Utara. Tapi untuk yang peta yang saya kasih tunjuk di sini, yang muncul adalah Bangka Belitung. Ya kan? Peta
Sumateranya udah jadi nih, pulau utamanya jadi, tapi pulau di sebelahnya Bangka Belitung nggak masuk, cuman Bangka doang nih, Belitung nggak masuk nih, Belitung ini. Nah jadi harusnya ini Bangka Belitung ini kalau digeser, di crop pakai Photoshop, tempel di sini, nah sesuai nih jadinya. Di sini begitu. Ya, jadi inilah fungsi peta inset untuk yang bagian menyambung. Sampai sini dulu. Apakah ada yang nggak ngerti? Oke, nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap mengerti ya. Mister balik ke yang sebelumnya. Nah, ada lagi memperjelas atau memperbesar. Nah, ini mungkin bisa dibilang zoom in. Satu wilayah, kalau kamu lihat di peta contoh Bali gitu kan, itu kan nggak mungkin kelihatan jaring-jaring jalannya, ya kan? Nggak mungkin kelihatan lebih spesifik lokasi-lokasi atau areanya. Alternatif yang pertama, kamu buka daerah yang lebih spesifik mungkin, atau jangan Bali lah, Makassar gitu. Kamu lihat Sulawesi Selatan, itu kan masih luas sekali. Tapi kamu cuma pengen fokus di Makassar. Nah, mungkin alternatif yang pertama, kamu buka lagi peta baru, yaitu peta Makassar, biar lebih jelas. Atau bisa juga kamu tambahkan itu namanya peta inset bagian memperbesar atau memperjelas. Jadi ada area yang kamu tandain di daerah Makassar yang masih kecil itu mungkin, terus kamu bikin yang baru, ya dia seolah-olah dia men-zoom in, dibikin lebih jelas lagi, lebih detail lagi, lebih kelihatan lagi, gitu. Nah, untuk yang ini, yang poin terakhir yaitu menunjukkan wilayah relatif, atau di sini dibilang dari wilayah yang dipetakan terhadap wilayah di sekitarnya. Jadi, kalau seandainya kamu nggak tahu nih, kamu tuh turis itu mau lihat Sulawesi ini dia terletak di antara pulau apa sama apa ya. Nah, fungsi dari peta inset yang menunjukkan lokasi relatif ini menunjukkan, oh ternyata Sulawesi ini di sekitarnya adalah Pulau Kalimantan, dan di bawahnya ada Jawa, di sebelahnya lagi ada Papua, dia di tengah-tengah gitu. Kalau dari contoh yang ditunjukkan adalah dari kondisi Indonesia, berarti dia terletak di bagian tengah agak ke atas. Gitu, nah, saya kasih contohnya aja ya. Ini tadi sudah. Nah, ini kalau kondisinya begini, ini inset petanya nih. Peta kecil yang tambahkan tuh inset. Serulang lagi nih. Ini inset petanya seperti ini, menunjukkan wilayah Indonesia, ya kan? Bahkan di sini juga ada Asia, beberapa part dimasukkan. Sementara peta utamanya adalah Papua. Kira-kira ini tipe peta inset yang mana? Yang menunjukkan lokasi relatif kah? Atau memperjelas kah? Atau menyambung? Coba Edgar, ini kira-kira yang mana? Ya, Sir. Peta inset yang muncul di layar ini kira-kira dia tipe yang menyambung kah, menunjukkan wilayah relatif kah, atau memperjelas? Memperjelas. Memperjelas, kenapa memperjelas? Karena dia lebih kasih lihat kota-kota kecilnya juga yang ada di Papua. Oke, tunggu ya, kita tapung dulu. Saya pengen sekarang perempuan deh, tadi habis cowok, perempuan. Coba Edgar, kamu pilih satu perempuan. Sharon, Ustaz. Oke, Sharon. Sharon. Halo Sharon, bisa dengar suara Mister? Panggilan kepada saudari Sharon diharap segera menuju ke sumber suara. Oke, Sharon nggak merespon nih. Cari yang lain, Edgar. Sembarang, Ustaz. Oke, sembarang. Yang muncul di layar Mister ada Cleo, ada Angelica, ada Audrey Tandian. Kamu pilih yang siapa? Ustaz, Valencia. Oke, Valencia.
Kamu dipilih oleh Edgar untuk menjawab Yes, sir. pertanyaan ini. Jadi kira-kira insight peta yang di sini ini insight peta yang apa? Memperjelas, menunjukkan wilayah relatif, atau menyambung? Memperjelas. Kenapa memperjelas juga? Karena dia kasih jelas yang wilayah Papua saja, bukan yang satu Indonesia punya. Oke, kita balik ke sini ya. Kita baca lagi. Memperjelas yaitu memperjelas atau memperbesar sebagian kecil wilayah yang terdapat di peta utama. Kita lihat, ini peta utamanya Papua. Insight petanya ini Indonesia. Artinya dia di zoom in atau zoom out ini insight petanya. Oh, Sharon punya Teams error, dia nggak bisa ini unmute dan not responding. Oke, Valencia sama Edgar tadi ini dia insight peta yang zoom in dari wilayah Papua atau zoom out kira-kira? Dari wilayah Papua dia lengkap ke peta Indonesia sih. Zoom out kan berarti biar lebih kelihatan lebih luas lagi. Oh, ini Papua. Terus apa sih wilayah di sekitarnya? Iya kan? Berarti ini Papua. Kita bisa lihat, oh ternyata dari insight peta ini Papua itu terletak di ujung timur dari Indonesia. Nah, inilah tipe peta yang sebenarnya dia menunjukkan wilayah relatif. Apa aja wilayah-wilayah di sekitarnya, bukan yang memperjelas. Oke. Jadi jawaban kalian belum tepat ya. Nah, ini dia yang dia memperjelas. Ini itu wilayah di mana ya? Dia nggak kasih ini pula, nggak kasih tanda. Oh, tunggu selesai dulu. Oh, Semarang. Semarang itu kalau di sini ini Wonosobo, ini Magelang, ini Temanggung, ini rumahnya Mister daerah sini nih. Rumahnya Mister di sini nih. Nah, Semarang itu ini Kabupaten Semarang. Oke. Semarang di sini. Ini kota Semarang. Ya. Berarti ini insight peta di sini dia ada judulnya Kota Semarang. Kalau kita lihat tadi saya di peta, oh Semarang itu di sini nih. Ini Semarang. Nah, ini insight peta di sini dia menunjukkan wilayah relatif kah atau memperjelas kira-kira? Benjamin, Ben. Halo Ben. Iya, Ben nggak merespon. Terganti mau Farel. Ya, Sir. Ini sekarang insight peta yang ini dia kira-kira termasuk tipe yang menunjukkan wilayah relatif atau memperjelas atau menyambung. Kenapa putus-putus? Oh, putus-putus. Jadi ini kan ada insight peta nih muncul di sini, ya kan? Nah, judulnya Kota Semarang. Kota Semarang ini ada di sini nih, di dalam daerah di sini nih, daerah kecil yang di sini. Nah, berarti kita bisa melihat ini tipe insight peta yang mana? Dia menunjukkan wilayah relatif atau menyambung, atau dia mempertegas atau memperjelas. Kira-kira apa? Ini kalau saya zoom out, kalau saya zoom out begini. Nah, apa nih kira-kira? Farel. Menunjukkan lokasi. Relatif. Iya. Oke, thank you Farel. Nah, kayaknya kurang tepat juga ya. Jadi, ini. Nah, ini serulang lagi. Ini kan Papua toh, anak-anak. Yang dimaksudkan peta insight menunjukkan wilayah relatif itu kalau Papua atau peta utama di sini
dia menjadi lebih kecil ketika masuk di peta inset. Ini kan kita bisa lihat, oh ini Papua ini kecil sekali di sini. Lalu menunjukkan wilayah-wilayah di sekitarnya juga. Di dekatnya Papua tuh ada apa aja. Inilah yang disebut peta inset peta menunjukkan wilayah relatif. Ya. Tapi kalau yang ini kan kota Semarang nih judulnya. Semarang itu ada di sini nih. Di dalam bagian dari peta utama, bagian kecil dari peta utama. Yang dia ditunjukkan lagi di zoom in. Nah, ini termasuk tipe inset peta yang memperjelas atau mempertegas atau memperbesar wilayah dalam peta utama. Coba satu lagi ya. Ini. Nah, ini ada dua sekaligus. Ini yang pertama satu, ini yang kedua. Yang pertama ini dia peta mana nih ya? Bisa lihat. Oh, kota Yogyakarta. Berarti di sini nih, di tengahnya. Sini ya, kota Yogyakarta. Insert peta tipe 1 yang ini dia yang tipe menunjukkan wilayah relatif atau dia memperbesar. Coba yang bisa angkat tangan. Ya, Angelica. Mempertegas. Mempertegas. Kenapa mempertegas? Karena itu dia zoom jadi ketika sama seperti kayak dia kasih lebih spesifik ke tentang tuh kota gitu kayak di itu kota. Oke, thank you Angelica. Jadi begitu ya. Ini dia menunjukkan wilayah yang lebih detail lagi dari Jogja yang kecil di sini. Kelihatan lebih banyak informasi yang disampaikan di sini dari jaring-jaring jalannya, dari tempat-tempatnya gitu. Berarti kalau ini menunjukkan ini mempertegas atau memperjelas, ini yang apa ini? Tipe 2. Nah, kita bisa tahu ini tipe 2. Ini kalau kita zoom in, nah ini kelihatan ini. Ini dia tandain ini di sini harusnya kelihatan warna merah, tapi mungkin terlalu kecil ya. Di sini dia menunjukkan Jogja itu ada di Jawa bagian selatan. Nah, dia menunjukkan wilayah-wilayah di sekitarnya Jogja itu dia ada di pulau apa atau mungkin pulau-pulau di sekitar Jogja itu apa aja gitu. Ini tipe yang menunjukkan wilayah relatif. Begitu ya anak-anak ya. Mister berharap kalian paham sih, tapi kalau nggak paham nanti bisa tanya ke Mister. Oke, sekarang lanjut dulu. Nah, ini skala peta. Skala peta itu apa sih? Perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Kalau 1:100 berarti 1 cm di peta itu mewakili 100 cm di lapangan atau di sesungguhnya. Skala peta dibagi menjadi 3, skala angka, verbal, dan grafik. Yang kalian kerjakan tadi itu adalah skala angka dan grafik atau garis. Nih, kalau angka, ya pakai angka, pakai nominal. Tapi kalau verbal atau huruf atau kalimat itu dia dibahasakan, gitu ya, menggunakan huruf, nggak ada angkanya, gitu. Kalau yang grafik dibuat garis kayak tadi yang garis panjang, ada pembagiannya 0, 5, 10, 20 atau 0, 1, 2, 3, 4, 5 tergantung dari luas yang dipetakan, gitu ya. Itu. Jadi ya nanti kalau yang grafik kalian saya akan jelasin untuk pembahasan formatif kalian aja, jadi biar kalian lebih tahu gitu. Oh, seperti ini tipe peta grafik dan pembuatannya atau cara menghitungnya, gitu ya. Nanti saya akan buatkan lagi video. Oh ya, anyway, video yang kemarin kayaknya ya mungkin kalian sudah paham dari materi sebelumnya, jadi nggak lihat video yang saya kasih. Tapi kalau seandainya kalian butuh, itu kan saya sudah kasih link videonya, buka aja di sana, ya. Ini juga yang hari ini saya sudah rekam secara offline, ini kan direkam secara online ini dari Teams. Tapi kadang dia tergantung sama koneksi internet. Nah, ini rekam juga secara offline, sedangkan upload juga nanti di YouTube. Saya akan kasih linknya. Plus juga pembahasan formatif yang tadi kalian kerjakan, ya. Oke, selanjut. Ini ada garis astronomis atau garis koordinat atau garis bujur dan garis lintang. Garis ini garis khayal. Artinya apa? Garis yang dibuat manusia untuk memudahkan pemetaan dari derajat bujur dan derajat lintang. Bisa dipakai untuk menunjukkan di mana sih lokasi dari segi koordinat titik bujur dan lintang, atau
untuk pembagian iklim. Oh, dia di garis khatulistiwa, berarti kemungkinan besar iklimnya adalah iklim tropis. Oh, dia lebih tinggi dari khatulistiwa, dia naik nih sampai di ya mungkin hampir di sepertiga dari bumi. Nah, dia masuk di bagian sini nih. Oh, kira-kira tipe iklimnya apa? Mungkin bisa subtropis atau subarktik. Itu bisa ya. Jadi manfaat dari garis bujur ini bisa macam-macam. Tapi yang paling sering dipakai adalah untuk menunjukkan lokasi. Kalau kamu pakai GPS atau kamu pakai Google Maps, itu akan muncul tuh di bagian kanan bawah. Kalau kamu geser-geser mouse kamu atau kamu zoom in zoom out, dia pasti akan bergerak. Nah, angka yang bergerak ini dua. Yang pertama adalah skalanya, perbandingan skalanya, dan yang satunya lagi adalah koordinat GPS-nya atau koordinat garis titik sama garis bujur dan garis lintangnya. Itu nanti kalau kamu mau coba-coba lihat aja tuh. Di sebelah kanan bawah pasti akan ada yang berubah-ubah. Angkanya panjang. Tuh, karena emang banyak koordinatnya. Oke. Lanjut, komponen yang selanjutnya adalah garis tepi atau di sini bisa dibilang border. Ya, sini Mr. Drake. Garis tepi itu garis pembatas. Kalau kamu bikin gambar, bikin sketsa, atau kamu yang desainer, pasti kamu akan bikin batas untuk area kerja kamu. Oh, ini batas maksimal, ini untuk kerja, ini yang nggak boleh dibuat gitu. Sama kayak punya Mister, gambar Mister. Mungkin yang ini ya. Nah, mungkin begini. Ini yang biru ini mungkin bisa dibilang sebagai border. Jadi ada garisnya, dia nggak boleh melebihi dari area ini, begitu ya. Jadi peta pun sama, dia dibuat ada garis tepinya, ada garis bordernya, itu bagian ini berarti. Nah, ini kita bisa lihat ada garis pembatas. Ini untuk yang bagian garis pembatas area petanya. Ini garis pembatas untuk di bagian keterangan segala macam. Ini juga ada inset peta di sini. Ya, inset peta yang dia menunjukkan wilayah relatif sekitar dari peta pulau Jawa Tengah itu apa aja. Oh, ada Jawa Barat atau Jawa Timur, begitu. Oke. Nah, komponen berikutnya di sini ada tahun pembuatan. Kenapa tahun pembuatan penting? Ya karena seperti yang pernah Mister bilang, saya lupa di kelas ini atau di kelas sebelah, tapi kayaknya Mister pernah bilang juga di kelas ini, kalau peta itu harus diperbarui setiap tahun yang sebenarnya. Maksimal 10 tahun sih. Kenapa demikian? Karena kondisi geografis itu mengalami perubahan setiap tahun. Ya, kalau seandainya dikabarkan, oh Jawa dia terbelah gitu kan, jeleknya nih ya. Contoh aja, tapi semoga enggak. Jawa terbelah gitu. Nah, berarti petanya harus diperbarui dong. Kalau seandainya Jawa tenggelam pada tahun 2025, Jawa Tengah tenggelam pada tahun 2025, berarti tahun 2026 harusnya sudah muncul peta yang baru. Atau paling enggak tahun 2025 bulan berikutnya. Ya. Terus kamu lihat di peta, sir, Jawa masih bersatu kok. Kan kamu di Makassar, terus kamu lihat, sir, Jawa masih jadi satu, dia belum terpecah, masih di Jawa Tengahnya. Ternyata pas dicek, oh ternyata tahun yang kamu pakai tahun 1990. Ya cocok nih, Jawa masih jadi satu. Gitu. Jadi tahun pembuatan ini penting biar kita tahu kapan sih dia terakhir diupdate. Apakah dia informasinya up to date atau dia kudate. Jangan sampai informasinya adalah kudate, bukan up to date. Begitupun dengan kalian. Sebenarnya setiap hari informasi itu dia berkembang sangat cepat. Jadi kita juga perlu untuk kita mengupgrade diri kita, mengupdate informasi yang kita dapatkan. Jangan cuma itu terus ya. Kamu buka Instagram, buka sosmed boleh. Selama itu ada informasi baru yang kamu dapat. Informasi bisa tentang pendidikan, bisa tentang life skill, life management, gitu kan, skill management, atau mungkin informasi-informasi lainnya berkaitan dengan hobi kamu kah atau apapun itu. Jangan cuman wasting time untuk lihat-lihat hal yang nggak penting aja. Ya, biar kamu juga update, up to date, jangan jadi kudate. Gitu. Nah, habis ini apakah ada lagi? Oh, harusnya di zoom out dulu. Nah, ini sudah ya tadi ya. Next saja. Nah, oke, selesai. Ini menghitung skala peta saya akan jelaskan mungkin dari video aja karena kalian waktunya sudah habis. Jadi untuk menghitung skala peta kita akan bahas dalam bentuk video. Jadi berarti mau nggak mau kalian harus lihat videonya yang saya upload ya.
mungkin akan terpisah. Video ini akan kita upload duluan biar kalian bisa lihat untuk yang tadi ada kendala internet kah, atau tadi ke toilet kah, atau yang tadi Teams-nya error kah, kayak Sharon yang freeze terus not responding. Nah, bisa lihat videonya nanti ya. Lalu untuk yang menghitung skala peta mungkin silahkan upload setelah 10 IPS 2 gitu. Jadi mungkin hari Jumat atau Sabtu. Oke, saya mau ini dulu infonya kalian mengenai agenda kita. Saya butuh waktu 2 menit lagi ya. Tanggal 11 itu kita guru-guru mentargetkan semua nilai sudah masuk. Tanggal 11 itu kapan? 2 minggu lagi. Nah, harapannya Mister tanggal 3 nanti kita bisa formatif. Tunggu. Iya, tanggal 3 formatif plus Mister akan kasih kalian instruksi untuk membuat peta. Jadi kalian akan membuat peta tematik. Nanti topiknya kita akan tentukan di tanggal 3 itu ya, hari Kamis. Kalian akan menuliskan topik apa sih yang mau kamu buat di peta tematik kamu. Wilayahnya juga akan dibuat di sana ya. Lalu tanggal 10 kita akan summative tertulis. Nggak banyak soalnya, paling cuma beberapa soal PG, nggak sampai 20 soal PG. Sedikit kok. Dan esainya pun sedikit ya. Nah, jadi tanggal 10 ada 2 summative yang kamu submit sekaligus. Yang pertama, membuat peta itu. Nanti kamu foto aja peta yang sudah kamu buat, kamu kirim ke Mister, atau mungkin kalau kamu ada scanner di rumah, scanlah di rumah ya. Lalu tanggal 10 kita akan summative tertulis. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai agenda summative kalian? Adakah pertanyaan? Ada tidak? Kayak ada ya? Ini kalau bisa begini kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan. Oh, iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti tunggu aja update link dari Mister. Lalu kita akan akhiri kelas kita dalam doa. Mister mau satu orang pimpin dalam doa. Coba Benjamin, kau bisa bersuara tidak? Benjamin. Oh, putus-putus. Oke. Tadi putus-putusnya di bagian yang mana ya? Graciela sama Angelica. Angel? Di pertengahan waktu saya menjelaskan tentang somatif. Oke, jadi summative-nya terulangi lagi. Kita 2. Yang pertama itu tertulis di tanggal tertutup agendanya tuh. Di tanggal 10 summative tertulis. Di tanggal 3 kalian formatif untuk summative tertulis plus menentukan topik atau tema apa yang akan dibuat dalam peta tematik yang nanti kalian kumpulkan juga di tanggal 10. Jadi tanggal 10 ada 2 summative sekaligus yang kamu kumpulkan. Ya, summative tertulis kamu kerjakan di hari H, dan project pembuatan peta itu kamu kumpulkan di tanggal 10. Berarti tanggal 4, 5, 6, 7, 8 kamu kalau mau konsultasi bisa. Gitu ya. Oke. Begitu. Kita akan akhiri kelas kita dalam doa. Tadi Benjamin 2 kali dipanggil nggak menjawab, mungkin bisa ini deh tanyakan ke Miss Wilsa. Mister pengen satu orang pimpin dalam doa, silakan. Siapa ya? Nicholas Chiang. Bisa pimpin dalam doa, Nicholas? Bisa. Yuk. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau berkati kami dari awal pelajaran hingga sekarang. Sekarang kami mau berkati kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami hari ini dengan baik. Terima kasih Yesus karena mau kami Amin. Oke, thank you Nicholas. Jangan lupa yang tadi belum kumpul formatifnya silahkan dikumpul di folder yang sudah disediakan ya. Oke, thank you guys. See you and God bless you. Goodbye. Bye sir. Thank you sir. Thank you, sir. Bye, sir. Goodbye.